Merinding, Anies Baswedan kalah jadi presiden dan siapkan 1000 pengacara untuk melawan Prabowo di Mahkamah Konstitusi. Hari ini ada 3 berita terbaru seputar Prabowo Gibran. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Prabowo juara Pilpres tinggal ketok palu. Dari 38 provinsi, KPU telah merekapitulasi suara Pilpres di 31 provinsi. Hasilnya, Prabowo Subianto Gibran raka booming raka jauh meninggalkan lawan-lawannya. Kalau sudah begini, Prabowo juara Pilpres tinggal ketok palu saja. Rekapitulasi suara 31 provinsi itu ditetapkan KPU. Prabowo Gibran unggul di 29 provinsi, sementara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menang di 2 provinsi, yaitu Aceh dan Sumatera Barat, sedangkan Ganjar Pranowo Mahfud MD belum menang sekalipun. Adapun total suara ketiga paslon di 31 provinsi sebagai berikut. Prabowo Gibran mendapat 74.998,973 suara. Kemudian, Anies Imin memperoleh 30.602,884 suara. Sedangkan Ganjar Mahfud harus puas dengan 22.965,031 suara. Juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak bersyukur dengan capaian yang diperoleh jagoannya. Menurutnya, kemenangan Prabowo merupakan kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Dhanil juga menghormati upaya konstitusional yang akan dilakukan Timnas Amin dan TPN Ganjar Mahfud. Ia berpesan, yang terpenting, setelah kompetisi berakhir, semua pihak harus kembali bersatu dan bekerja untuk Indonesia. Apapun sikap politik 01 dan 03, saya berharap tetap dalam bingkai merawat persatuan. Tidak tersimpan benci dan dendam politik. Indonesia terlalu besar untuk dikelola oleh satu kelompok, harus dikelola bersama, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, pesan Dhanil. Juru bicara TKN Prabowo Gibran, Viva Yoga Mauladi mengatakan, tidak ada harapan bagi 01 dan 03 untuk mengejar suara Prabowo Gibran. Lagi pula, hasil quick count dan real count KPU telah menegaskan bahwa paslon 02 menang sekali putaran. Viva mempersilakan kubu 01 dan 03 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, MK, mengingat, MK merupakan lembaga yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa hasil perolehan suara pemilu. Lalu apa kata pendukung Amin? Ketua DPP Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago menerima hasil rekapitulasi KPU dengan syarat bisa dipertanggungjawabkan. Hanya saja, pihaknya bakal berupaya memproses dugaan kecurangan yang terjadi. Terkait dengan adanya berbagai bukti yang dianggap sebagai bentuk kecurangan, tentu harus juga dimintakan pertanggungjawabannya melalui jalur konstitusional, tuturnya. Irma menganggap, ada keanehan soal perolehan suara. Hitungannya, Anies Imin tidak hanya menang di Aceh dan Sumbar, tetapi di sebagian besar wilayah Sumatera. Sebab itu, ia memastikan Timnas Amin bakal tetap berjuang semaksimal mungkin. Sejauh yang saya pahami dan tahu, Timnas sedang mempersiapkan gugatan, tentu dengan bukti-bukti yang dimiliki, ungkap Irma. Sementara, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Aryo Seno Bagaskoro mengatakan, melihat dinamika yang terjadi, hasil rekapitulasi KPU tidak mengherankan. Kata dia, nampak sekali grand design instrumen kekuasaan yang agresif, dimulai sebelum putusan MK. Seno menyebut perolehan suara Ganjar di luar prediksi TPN. Indikatornya jelas. Pertama, gelora rakyat yang masif saat kampanye. Kedua, hasil survei pasca pemilu menunjukkan 63% masyarakat setuju dilakukan hak angket. Ketiga, kritik yang begitu vokal dari perguruan tinggi. Sehingga, langkah yang akan dilakukan TPN adalah konsisten pada sikap kritis atas proses pemilu. Jadi bukan semata-mata hasil, tetapi pada proses, langkah hukum di MK, juga langkah politik di DPR, juga komunikasi dengan multi pihak, sedang terus kami matangkan, pungkasnya. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Kerap dituduh curang, kata Prabowo, gak peduli, kok mereka takut. Prabowo Subianto merespons soal dirinya yang sering dikatanya melakukan kecurangan dalam Pilpres 2024, Prabowo mengatakan tak peduli dengan hal tersebut. Prabowo mengaku hanya memperdulikan bagaimana nasib rakyatnya. Saya gak ada masalah, saya yang penting rakyat, saya gak peduli. Saya ingin menegakkan kebenaran kok mereka takut. Saya ingin rakyat saya tidak lapar. Saya membela kebenaran. Saya hanya mau membela rakyat, ungkap Prabowo.
Menurutnya pandangan negatif yang ia dapatkan dari orang lain merupakan sebuah risiko yang harus diterima setiap orang di pergantian pemimpin. Demikianlah risikonya, dalam sejarah pergantian pimpinan di setiap tempat mengandung ada yang berhasil dan tidak berhasil. Kedua, negara sebesar dan sekaya, sepenting kita pasti banyak yang melirik. Janganlah kita masuk perangkap suatu permainan besar ini. Selalu, dalam sejarah kalau tidak bisa bunuh orangnya, bunuh karakternya, jelas Prabowo. Prabowo mengimbau agar pemilu 2024 jangan dijadikan persaingan yang menimbulkan perpecahan. Saya berharap semua pihak mengerti ini untuk tujuan yang besar. Janganlah mungkin ada dalam setiap persaingan pasti ada yang kecewa, tidak mencapai hasil yang diinginkan dan selalu saya kira kita harus kedepankan kepentingan besar, kepentingan anak-anak dan cucu-cucu kita, lanjutnya. Itulah berita yang kedua, sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Amin siapkan 1000 pengacara, kubu Prabowo, percuma jika tak bisa buktikan curang. Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Gibran, Otto Hasibuan mengatakan tidak masalah kubu lawan menyiapkan banyak pengacara untuk mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira sah-sah saja kalau ada banyak pengacara yang disiapkan oleh tim Paslon 1 untuk mengajukan gugatan ke MK, kata Otto. Ia mengaku bahwa pihaknya siap menghadapi gugatan yang nantinya bakal dilayangkan ke MK tersebut, karena pihaknya sangat meyakini tidak ada kecurangan dalam gelaran Pilpres 2024. Kami dari tim Paslon 2 sudah siap menghadapi gugatan tersebut, karena kami meyakini bahwa kecurangan yang dituduhkan tidak ada dan karenanya tidak akan terbukti, sambungnya menegaskan. Otto menegaskan, pihaknya sudah siap untuk membantah tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif, TSM, ia malah mengaku khawatir pihak lawan atau penggugat kesulitan membuktikan tudingan tersebut. Perlu diketahui, perkara akan diperiksa di MK itu adalah perselisihan tentang hasil pemilu, sedang mengenai pelanggaran diselesaikan melalui mekanisme lain yaitu melalui Bawaslu, ujarnya. Jadi karena selisih perolehan suara begitu jauh antara dua dan yang lain maka sulit bagi pemohon untuk menang. Namun demikian kita lihat saja nanti bagaimana jalannya perkara, kata Otto menambahkan. Sebelumnya, juru bicara tim pemenangan nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Iwan Tarigan menyebutkan tim hukum nasional Amin menyiapkan 1000 pengacara untuk gugatan atau sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Iwan menuturkan nantinya Ketua Tim Hukum Nasional Amin Ari Yusuf Amir akan memimpin gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 di MK, dibantu oleh Ketua Dewan Pakar Amin Hamdan Zoelfa, dan anggota Dewan Pakar Amin Reflai Harun. Ia memastikan Tim Hukum Nasional Amin telah mengumpulkan semua bukti-bukti kecurangan Pilpres 2024 yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, TSM. Berita selanjutnya, Prabowo Subianto diminta rekonsiliasi semua partai, tanpa oposisi. Igor Dirgantara, selaku pengamat politik yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif dari Survei dan Polling Indonesia menairankan rekonsiliasi antara semua partai politik untuk mendukung pemerintahan Prabowo Gibran adalah langkah terbaik dalam memperkuat persatuan bangsa. Igor menyatakan bahwa beberapa partai politik yang sebelumnya berada di luar kubu Prabowo mulai menunjukkan kecenderungan untuk bergabung dengan pemerintah. Berikutnya, Partai PKS, Partai PKN, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai PAN, Partai PBB, Partai Demokrat, Partai PSI, Partai Perindo, Partai P3, dan Partai Umat.